Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang anatomi fisiologi kulit, serta proses penyembuhan dan perbaikan luka. Pertama-tama, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Arum Rizkanul Fitri dengan NIM 1710015. Lalu ada Farani Sirna Putri dengan NIM 1710035. Lalu ada Nur Alif Syiat Suhendra dengan NIM 1710073. Lalu ada Nurul Isnani Afifa dengan NIM 1710077 serta Salwa Mabadati Muna dengan NIM 1710099. Selanjutnya untuk materi pertama akan disajikan oleh rekan kami, yaitu Farani Sirna Putri. Saya Farani Sirna Putri akan menjelaskan tentang definisi kulit. Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostatis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yaitu lapisan terluar dari kulit. Epidermis tidak memiliki pembuluh darah, tersusun atas 3 lapisan sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum. Yang kedua dermis, terletak setelah lapisan epidermis, merupakan jaringan ikat longgar dan terdiri atas sel-sel fibrinoblas yang mengeluarkan protein kolagen dan elastin seluruh dermis. Terdapat pembuluh darah, saraf sensorik, dan simpatis. Yang ketiga subkutan. Lapisan subkutan mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu. Fungsi subkutis atau hipodermis yaitu melekat ke struktur dasar, isolasi panas, dan cadangan kalori. Perkenalkan, nama saya Nur Alif, NIM 17173. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi kulit, yaitu yang pertama absorpsi, yaitu tidak dapat menyerap air tetapi dapat menyerap larut lipid seperti vitamin A, D, E, dan K. Oksigen, karbon dioksida. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, dan metabolisme. Yang kedua, ekskresi. Kulit berfungsi sebagai tempat pembuangan suatu cairan yang keluar dari dalam tubuh dengan perantara 2 kelenjar keringat, yakni kelenjar keringat sebaceae dan kelenjar keringat. Yang ketiga, pengaturan suhu tubuh. Sistem pengaturan suhu dilakukan dengan melebarkan pembuluh darah. Kulit akan mengeluarkan sejumlah keringat dalam keadaan panas melalui pori-pori. Panas dalam tubuh dibawa keluar bersama keringat. Sebaliknya, jika kondisi udara dingin, pembuluh darah akan mengecil. Pengecilan pembuluh darah ini bertujuan untuk menahan panas keluar dari tubuh yang berlebihan. Yang keempat, pelindung. Kulit dapat melindungi tubuh dari gangguan fisik berupa tekanan dan gangguan yang bersifat kimiawi. Selain itu, kulit juga dapat melindungi kita dari gangguan biologis, seperti halnya serangan bakteri dan jamur. Kulit dapat menjaga tubuh agar tidak kehilangan banyak cairan dan melindungi tubuh dari sinar UV. Yang kelima, peraba. Pada lapisan dermis terdapat kumpulan syaraf yang bisa menangkap rangsangan berupa suhu, nyeri, dan tekanan. Rangsangan tersebut akan disampaikan ke otak sebagai pusat informasi sehingga dapat mengetahui apa yang dirasakan. Di slide selanjutnya ini menjelaskan tentang proses penyembuhan dan perbaikan luka. Luka merupakan gangguan yang menyebabkan kulit kehilangan struktur kompleksnya, terjadi karena trauma fisik maupun kimiawi. Luka juga dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu luka akut dan juga luka kronik. Untuk luka akut ini lama penyembuhannya sekitar 8-12 minggu, sedangkan luka kronik berkisar lebih dari 12 minggu. Selanjutnya untuk proses penyembuhan lukanya dibagi menjadi 4. Yang pertama, homeostasis terjadi pada awal perdarahan
di hari ke-1 sampai ke-3. Pasca perdarahan, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi. Homeostasis ini berfungsi untuk membersihkan bakteri dan antigen dari luka. Selain itu, perdarahan mengaktifkan homeostasis yang diawali oleh komponen darah seperti faktor pembekuan. Selanjutnya, yaitu inflamasi. Di fase inflamasi ini dimulai setelah perlukaan dan berakhir pada hari ke-3 sampai ke-4. Di dalam fase inflamasi ini terdapat 2 tahap, yaitu homeostasis dan fagositosis. Sebagai hasil adanya suatu konstriksi pada pembuluh darah yang berakibat terjadinya pembekuan darah untuk menutupi luka, diikuti vasodilatasi yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke luka yang dibatasi oleh sel darah putih untuk menyerang luka dan menghancurkan bakteri dan debris. Yang ketiga yaitu proliferasi. Di tahap proliferasi ini terjadi pembentukan pembuluh darah baru dan jaringan baru atau disebut granulasi. Dimulai pada hari ke-3 dan ke-4 dan berakhir pada hari ke-21. Fibrolas secara cepat mengintensis kolagen dan substansi dasar. Lapisan dari epitel terbentuk melintasi luka dan aliran darah yang ada di dalamnya. Jaringan ini disebut juga jaringan granulasi. Yang keempat yaitu maturasi. Ini merupakan fase akhir dari penyembuhan luka, dimulai dari hari ke-21 dan dapat berlanjut sampai luka sembuh secara sempurna. Kolagen baru menyatu menekan pembuluh darah dalam penyembuhan luka sehingga bekas luka menjadi rata dan tipis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.